Saya Diponegoro. Di video ini saya akan menjelaskan budidaya ikan dalam ember menggunakan sistem filter mekanik. Ayo kita lihat cara pembuatannya. Saya akan melakukan budidaya ikan dalam ember. Yang pertama, mempersiapkan ember yang telah dicuci bersih. Setelah itu kita lubangi bagian atasnya sesuai yang diinginkan dengan menggunakan alat sobek. Setelah ember dilubangin, kita lanjut rangkaian selanjutnya. Kita susun datuannya terlebih dahulu. Setelah itu batu zeolit yang sudah dicuci bersih kita masukin. Kita siapkan bahannya, yaitu biobal yang digunakan dalam filter mekanik. Dicuci bersih, setelah itu kita susun di filternya. Kita siapkan batu zeolit yang sudah dicuci bersih, kemudian kita susun di filternya, filter mekaniknya. Selanjutnya yang langkah pertama kita jaringan ini bikin bulat seperti ini. Kita letakkan di atas ember. Langkah yang keempat juga, kita mengisi ember yang bagian filter mekaniknya. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, mari kita mengisi air kurang lebih 10 sampai 15 cm. Langkah berikutnya, langkah yang keempat, kita mensortir ember yang buat ikannya. Langkah lagi, meneruskan yang tadi. Langkah yang keenam, kita memasukkan ikan lele ke dalam ember yang sudah disiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture. Perkenalkan, nama saya Fikri Mustaqim. Saya mahasiswa aquaculture Universitas Diponegoro angkatan 2017. Dalam tugas praktikum rekayasa aquaculture kali ini, saya akan membagikan video mengenai teknik kultur copepoda secara indoor dengan pengayaan vitamin C untuk pakan ikan hias. Untuk video selanjutnya kita simak nanti ya. Pakan menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan yang dibudidayakan. Pakan dibagi menjadi dua, berdasarkan jenisnya ada pakan buatan dan pakan hidup. Pakan buatan sangat mudah didapatkan, tapi harganya semakin mahal setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dalam pembudidayaan. Sedangkan pada pakan hidup bisa didapatkan dengan jumlah yang sangat melimpah, tetapi ketersediaannya tergantung musim dan kondisi alam. Kualitas ikan sangat tergantung dari pakan yang diberikan atau dikonsumsi selama stadia awal kehidupannya. Kandungan nutrisi menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan yang dibudidayakan. Pakan hidup atau alami banyak mengandung nutrisi yang sangat cukup untuk perkembangan stadia larva ikan. Contoh dari pakan hidup yaitu kelas copepoda yang sangat melimpah baik di perairan tawar, payau, dan laut. Copepoda pada dasarnya adalah udang berukuran mikroskopik yang menjadi rantai pakan alami yang terpenting di perairan bebas. Copepoda kelas Crustacea berjumlah lebih dari 14.000 spesies yang sudah dikenal. Ada sekitar 3.000 di antaranya yaitu hidup di air tawar. Salah satu ciri pada Copepoda yaitu memiliki pola bentuk yang umumnya silinder mulai dari fusiform sampai bundar. Ciri lain dari Copepoda, gerakannya seperti zigzag tapi putus-putus. Selanjutnya, Copepoda bersifat filter feeder dengan mangsanya berupa fitoplankton, bakteri, maupun detritus. Dalam melakukan kultur Copepoda bertujuan antara lain 1. Memperkaya pakan hidup Copepoda dengan vitamin C untuk imunostimulan sebagai daya tahan khususnya bagi larva ikan hias. 2. Kultur pakan hidup Copepoda secara indoor yang sangat sederhana dengan menggunakan metode kultur secara statis. Sedangkan untuk manfaatnya, 1. Copepoda sebagai pakan buatan mengurangi biaya produksi pada budidaya ikan. 2. Kandungan nutrisi Copepoda dapat mempercepat laju pertumbuhan larva ikan. 3. Sebagai alternatif dalam mengurangi konsumsi pakan impor, misalnya Artemia.
Selanjutnya kita akan mengisolasi kopepoda dari perairan umum berupa sungai dengan alat yang sangat sederhana berupa planktonet. Imunostimulan adalah bahan yang dapat merangsang sistem imun tubuh melalui mekanisme respon imun non-spesifik dan melalui respon imun spesifik. Banyak penelitian memperlihatkan penggunaan imunostimulan secara nyata mampu meningkatkan pertumbuhan serta imunitas ikan dan pusat sehat. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah air 100 ml, jenis botol sprayer apapun. Yang terpenting saat digunakan botol sprayernya bisa bekerja dengan baik. Salah satu jenis ragi yang berpotensi sebagai imunostimulan untuk mempercepat pertumbuhan ikan adalah ragi roti. Ragi roti ini mengandung nilai nutrisi tinggi yang meliputi protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sehingga ragi roti dalam pakan dapat meningkatkan pencernaan pakan dan protein sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi pakan dan pertumbuhan pada ikan mas. Nah, air yang berukuran 100 ml ini bisa diukur dengan gelas ukur untuk mempermudah kalian. Lalu ini ada pakan ikan hias. Ini bisa kalian beli di toko ikan. Lalu ada botol sprayer. Kalian boleh gunain jenis botol sprayer apapun. Halo, langsung aja yuk kita buat imunostimulannya. Yang pertama, ragi roti. Kita siapkan ragi roti. Nah, untuk takarannya itu cukup 1 sendok makan aja. Nah, tuangkan ragi roti ke sendok makan. Dikira-kira aja jika sudah
1 sendok makan. Kita masukkan ke dalam air 100 ml yang tadi sudah diukur dengan gelas ukur. Masukkan ke airnya, lalu diaduk. Diaduk sampai rata, sampai ragi rotinya itu menyatu dengan air dan tidak ada gumpalan. Seperti itulah jika sudah tercampur. Warnanya seperti susu putih keruh. Aduk terus sampai rata, sampai tidak ada gumpalan ragi roti di air. Nah, kalau sudah, siapkan botol sprayer. Buka dulu tutup botol sprayernya. Jika botol sprayer sudah siap, tuangkan cairan imunostimulan tadi ke dalam botol sprayer. Tuang cairan ke botol sprayer dengan hati-hati, jangan sampai tumpah. Tuang semuanya. Sampai benar-benar di gelas ukur itu tidak ada cairan yang tertinggal. Nah, untuk takarannya itu jadi 100 ml air itu per 1 kg pakan. Jadi 100 ml air itu untuk 1 kg pakan. Jika sudah, tutup aja botol sprayernya. Tutup dengan kencang. Pastikan tidak tumpah. Sebelum disemprotkan ke pakan, kita semprotkan dulu ke benda lain untuk memastikan botol sprayer itu bekerja dengan baik. Ya, bekerja dengan baik ya. Nah, kalau sudah dites, kita langsung semprotkan ke dalam pakan. Nah, semprotkan imunostimulan itu secara merata ke dalam pakan. Semprotkan dengan hati-hati. Pastikan dalam menyemprotkannya itu secara menyeluruh ke dalam pakan. Nah, untuk membantu meratakan pakan, kita gunakan sendok. Diaduk dulu di badannya, lalu kita ratakan menggunakan sendok. Aduk sampai rata. Aduk sampai rata menggunakan sendok besi tentunya, agar pakan tidak menempel. Aduk terus, sekiranya layar itu merata dan menyeluruh ke dalam pakan. Mudah kan cara buatnya? Selamat mencoba. Nah, sebelum pakan itu diaplikasikan ke ikan mas, kita keringkan dulu karena tadi sebelumnya disemprotkan menggunakan cairan. Kita keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jika sekiranya sudah kering, nanti bisa langsung diaplikasikan ke ikan mas. Ini pakannya sudah kering. Cairan imunostimulannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Rizky. Di sini di video kali ini saya ingin mengaplikasikan tentang hormon ovaprim untuk calon indukan ikan nila.
sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.